warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan belajar matematika. Materinya adalah penjumlahan pecahan. Nah, kemarin kan kita sudah belajar tentang berbagai bentuk pecahan. Nah, hari ini kita akan belajar tentang penjumlahan pecahan berpenyebut sama maupun pecahan dengan penyebut tidak sama. Ya. Pertama, mata pelajarannya jelas matematika. Kita masih di Satuan Pendidikan Sekolah Dasar kelas 5 semester 1. Oke. Materi pokok yang akan kita pelajari hari ini adalah penjumlahan pecahan. Kemudian kompetensi dasarnya di KD 3.1 yaitu menjelaskan dan melakukan penjumlahan dan pengurangan dua pecahan dengan penyebut berbeda. Indikatornya nanti kalian akan menjumlahkan pecahan berpenyebut sama dan menjumlahkan pecahan berpenyebut tidak sama. Tujuan pembelajarannya adalah siswa dapat menentukan prinsip penjumlahan bilangan pecah berpenyebut sama dan berpenyebut tidak sama. Ya, anak-anak. Nah, ayo kita ingat kembali. Nah, ini gambar apa? Ini gambar pizza ya. Jangan lapar. Nih, Bu Tika akan membagi pizza ini menjadi dua bagian sama besar. Kita buktikan apakah pizza ini sama besar. Oke, tepat sama. Kemudian, bagian ini itu dalam pecahan dinamakan bagian berapa per berapa. Pasti kamu tahu ya, ini ada dua bagian. Kalau satu bagian dari dua bagian ini berarti jika dituliskan dalam bentuk pecahan adalah pecahan 1/2. Gitu ya. Kemudian kita akan mencari pecahan senilai dari 1/2 ini. Kok bisa jadi 2/4? Nah, ingat kembali. Dalam pecahan senilai, jika penyebut dikalikan suatu bilangan, maka pembilang juga harus dikalikan dengan bilangan yang sama tersebut. Jadi kalau 2 biar jadi 4, itu kan dikalikan 2. Penyebut kalikan 2, pembilang juga wajib kamu kalikan 2. Jadi hasilnya 2/4. Ya. Nih. Bagiannya seperti itu. Sekarang perhatikan. Kita ingat kembali sudah. Sekarang kita ulangi tentang pecahan senilai. Perhatikan. Bagian yang tidak berwarna putih menyatakan pecahan berapa. Nah, perhatikan bagian tidak berwarna putih. Bagian yang biru ini dari satu lingkaran ini menyatakan pecahan berapa. Perhatikan. Jadi kamu tahu ya, ini adalah bagian dari 1/2. Oke, kemudian perhatikan lagi. Nah, gambar ini. Bagian yang tidak berwarna putih menyatakan pecahan berapa? Yang ini ya. Ini dibagi menjadi 4 bagian. Yang tidak berwarna putih ada 2 bagian. Berarti nilainya 2/4. Apakah bagian ini sama dengan bagian yang sebelah sini? Kita buktikan. Oke, ya tepat menutup. Berarti 1/2 itu sama juga dengan 2/4. Gitu ya anak-anak. Sekarang, coba perhatikan lagi bagian ini. Bagian yang tidak berwarna putih ini menyatakan pecahan berapa? Oh, ini dibagi menjadi 6 bagian. Yang tidak berwarna putih ada 3 bagian. Berarti 3 dari 6 bagian dituliskan 3/6. Apakah bagian ini sama dengan bagian yang ini? Coba kita buktikan. Oh, sama persis. Berarti 1/2 ini akan senilai juga dengan 3/6. Itu ya. Kemudian akan sama juga dengan nanti 4/8. Terus nanti bisa juga
seterusnya ya. Kamu pasti tahu kalau sudah sering berlatih. Nah, sekarang kita akan melakukan penjumlahan pecahan berpenyebut sama. Perhatikan. Kita lihat, kamu juga amati, nanti bisa bertanya juga pada saat melihat video ini, terus bisa dicoba dan juga nanti kita nalar bersama. Perhatikan. 2/4 ditambah dengan 1/4, hasilnya berapa? Coba perhatikan. Ada gambar 2/4. Ya, ini Bu Tika tuliskan dulu. 2/4. Ditambah ada gambar 1 dari 4 bagian. 1/4. Kemudian kita gabungkan. Nanti hasilnya berapa ya? Oke, 2/4 ditambah 1/4. Bagian ini ada berapa? Oh, ada 3 bagian. Dari berapa bagian ini? Dari 4 bagian. Berarti hasilnya 3/4. Itu ya anak-anak. Beroleh 2/4 ditambah 1/4 sama dengan 3/4. Oke. Kemudian perhatikan lagi kegiatan yang kedua. 1/3 ditambah 1/3. Apakah hasilnya? Perhatikan. Ada gambar. 1 bagian dari 3 bagian. Kita tuliskan 1/3 ditambah 1 bagian dari 3 bagian. Hasilnya dituliskan dulu 1/3. Kemudian kita jumlahkan. Perhatikan 1/3 bagian, kita tambahkan 1/3 bagian. Oh, ini menjadi 2 bagian dari 3 bagian. Berarti kita tuliskan 2/3. Itu ya anak-anak. Jadi diperoleh 1/3 ditambah 1/3, hasilnya adalah 2/3. Kemudian perhatikan hasilnya. 2/4 ditambah 1/4. Jika penyebutnya sudah sama, kalian tinggal menuliskan penyebutnya tetap, pembilangnya tinggal kalian jumlahkan. 1/3 tambah 1/3, pasti hasilnya 2/3. Kemudian 2/6 ditambah 3/6, maka hasilnya 5/6. 3/4 ini tadi didapat dari penyebutnya tetap ya. Kemudian kalian tinggal menjumlahkan pembilangnya saja. 2 ditambah 1. Sama halnya dengan 2/3 ini. Tinggal kalian tuliskan 1 tambah 1 sama dengan 2. Yang ini berarti tinggal 2 ditambah 3. Gitu ya anak-anak. Dengan menggunakan pola yang ini tadi, kamu pasti tahu 3/7 tambah 2/7 berapa ya? 3/7 ditambah 2/7 sama dengan penyebutnya sama, tulis salah satu. Kemudian tinggal kalian jumlahkan pembilangnya. 3 ditambah 2. 3 ditambah 2. Hasilnya 5/7. Oke. Nah, sekarang kita nalar. Kesimpulannya, jika dipunyai pecahan A/C dan B/C kemudian dijumlahkan, maka diperoleh A/C ditambah B/C sama dengan, tetap ya penyebutnya, tinggal kamu jumlahkan pembilangnya. A ditambah B. Di mana C-nya tidak boleh sama dengan 0. Hasil penjumlahan bilangan pecah yang berpenyebut sama didapat dengan cara menjumlahkan pembilangnya dengan penyebut tetap. Jadi penyebutnya jangan kalian apa-apakan kalau penyebutnya sama. Sekarang kita akan belajar penjumlahan pecahan berpenyebut tidak sama. Perhatikan.
Butika punya soalnya 1/2 ditambah dengan 1/4. Lihat ya, penyebutnya tidak sama. Kalau penyebutnya tidak sama, kalian jangan asal jumlahkan, tapi kalian harus menyamakan dulu penyebutnya. Pertama, perhatikan, Butika punya bagian 1/2. 1 dari 2 bagian. Ya, ini kita tuliskan dulu 1/2. Ditambah, nah, Butika mau menambah dengan 1/4 bagian. Perhatikan. 1/4 bagian. Nah, 1/2 ini kita cari pecahan senilainya. Kira-kira kalau ini lingkarannya Butika bagi 4 dan bagian yang diarsir ini ada 2, apakah sama? Coba kita perhatikan. Oh, sama. Berarti 1/2 itu sama dengan bagian yang kuning ini. Coba kita lihat. Berarti ini berapa? Yang diarsir itu 2 bagian. Dari berapa bagian? Oh, dari 4 bagian. Berarti ini pecahannya 2/4. Ditambah tadi berapa? 1/4. Ya, perhatikan. Sekarang kita apakah sama? Sudah sama ya. Terus kita jumlahkan. 2/4 ditambah dengan 1/4 jadi berapa bagian? 1, 2, 3. Jadi 3 dari berapa bagian ini? Dari 4 bagian. Jadi ditulis 3/4. Gitu ya. 1/2 ditambah 1/4 jadi menjadi 2/4 ditambah 1/4. Kita cari pecahan senilainya. Kemudian kita coba lagi. Kegiatan yang kedua, Butika punya 1/2 ditambah dengan 1/3. Hasilnya berapa? Perhatikan bagian ini. 1 dari 2 bagian. Dituliskan 1/2 ditambah 1 dari 3 bagian. Dituliskan 1/3. Ini ya. Kemudian kita cari pecahan senilai dari ini. Coba kita bagi menjadi 6 bagian. Yang diarsir 3 bagian. Apakah sama? Perhatikan. Oh iya, sama. Sekarang kita tinggal cari. 3 dari 6 bagian. Berarti ini menjadi pecahan 3/6. Kemudian ditambahkan. Nah, ini. Kalau ini tadi dibagi menjadi 3 bagian, yang ini Butika samakan. Juga dibagi menjadi 6 bagian. Ada 2 bagian dari 6 bagian. Kita lihat apakah sama? Oke, sama. Sekarang kita lihat. Ini 2 bagian. Dari 6 bagian. Berarti dituliskan 2/6. Gitu ya. Kemudian kita tambahkan 3/6. Ditambah 2/6. Berapakah hasilnya? 5/6. Ya. Peroleh 1/2 tambah 1/3. Itu cari pecahan senilainya 3/6 ditambah 2/6. Kalau penyebutnya sudah sama, tinggal kalian jumlahkan pembilangnya. Jadinya 5/6. Itu ya anak-anak. Sekarang kita perhatikan. 1/4 ditambah 1/3. Nah, Butika punya bagian 1 dari 4 bagian. Tuliskan 1/4 ditambah 1 dari berapa bagian? 3 bagian. Berarti 1/3. Begini ya. Kemudian kita ubah dulu biar menjadi pecahan senilai. Kalau ini tadi dibagi menjadi 4 bagian, ini Butika bagi menjadi 12 bagian. Kita perhatikan apakah sama? Oke, 1/4 ini sama dengan bagian yang ini. Coba kita hitung ini ada berapa? 1, 2, 3. 3 dari 12 bagian. Berarti kita tuliskan 3/12. Kemudian sekarang yang satunya. Ini tadi dibagi 3 bagian. Kita bagi lagi menjadi 12 bagian. Kita coba cek apakah sama. Oke, sama.
Berarti bagian ini itu berapa bagian kita hitung? 1, 2, 3, 4. 4 dari 12 bagian. Ya, kita buktikan. 4 dari 12 bagian. Nah, penyebutnya sudah sama. Sekarang tinggal kita hitung. 3 per 12 ditambah 4 per 12. Kita hitung bersama-sama. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 dari 12 bagian. Jadi diperoleh 1 per 4 ditambah 1 per 3 sama dengan 3 per 12 ditambah 4 per 12. Karena penyebutnya sudah sama, tinggal kita jumlahkan pembilangnya saja. Hasilnya 7 per 12. Mari kita langsung hasil kegiatannya. Kalau Butika punya 1 per 2 ditambah 1 per 4, kita cari pecahan senilainya. 1 per 2, pecahan senilainya 2 per 4, ditambah dengan 1 per 4 hasilnya 3 per 4. Kemudian 1 per 2 ditambah 1 per 3, masing-masing dicari pecahan senilainya. 1 per 2 senilai dengan 3 per 6, 1 per 3 senilai dengan 2 per 6. Penyebut sudah sama, tinggal dijumlahkan pembilangnya. Kemudian 1 per 4 ditambah 2 per 3, cari pecahan senilainya. 1 per 4 senilai dengan 3 per 12, 2 per 3 senilai dengan 8 per 12. Penyebutnya sudah sama, tinggal dijumlahkan pembilangnya. Ya. Dengan menggunakan pola seperti ini, hasil dari 2 per 3 tambah 1 per 5 sekarang berapa? Yuk perhatikan, 2 per 3 ditambah 1 per 5, kita cari pecahan senilainya. 2 per 3 itu senilai dengan 10 per 15. 1 per 5, biar penyebutnya ini kan 5, biar jadi 15 berarti penyebutnya kali 3. 5 kali 3, 15, otomatis pembilang juga dikali 3, yaitu 3 per 15. Sudah sama penyebutnya, tinggal kita jumlahkan pembilangnya. Hasilnya 13 per 15. Nah, sekarang mari kita menalar. Nah, sudah kan tadi sudah Butika tunjukkan cara-caranya menjumlahkan penyebut tidak sama. Sekarang bagaimana langkah yang harus dilakukan untuk menjumlahkan dua pecahan yang penyebutnya tidak sama? Nah, mari kita nalar. Langkah-langkah yang dilakukan untuk menjumlahkan dua pecahan yang penyebutnya tidak sama, yaitu pertama, mengganti dengan pecahan senilai yang penyebutnya sama. Cara mencarinya, kamu bisa menggunakan cara KPK. Jadi penyebutnya itu dicari KPK-nya. Ya. Kemudian setelah penyebutnya sudah sama, kalian tinggal menjumlahkan pembilang-pembilangnya dengan penyebut yang sudah sama tersebut. Oke anak-anak, silahkan kalian coba lagi di rumah. Kalau masih bingung, simak lagi video yang Butika bagikan kali ini. Oke, tetap semangat dan tetap sehat.